Oke ya. Jadi terakhir sampai mana target penyelesaian model strukturnya? Skala gempa, Pak. Terakhir, Pak. Oke, bagus ya. Target kita terakhir sampai mendapatkan skala gempa ya. Skala gempa. Sekarang insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya. Masih kepada pemeriksaan struktur. Ya, masih melakukan pemeriksaan struktur. Sebenarnya di sini kita ada beberapa langkah lagi ya. Setelah selesai memeriksa skala gempanya, kita sekarang ingin memeriksa berapa nilai story driftnya, ya, atau bisa juga simpangan per lantainya. Itu yang pertama. Lalu sebenarnya nanti kita harus memeriksa juga, yaitu adanya ketidakberaturan, ya, ketidakberaturan horizontal dan juga vertikal, ya. Lalu berikutnya kita idealnya ya, kita memeriksa dua sistem, ya, dua sistem. Tetapi untuk target kita di materi perkuliahan perancangan bangunan sipil ini sepertinya cukup sampai pada poin story drift saja, ya, yang wajib ya, yang wajib. Kalau untuk pemeriksaan ketidakberaturan, ya, ketidakberaturan dua sistem ini bagi yang mampu saja ya, atau bagi yang dapat menyelesaikan pemeriksaan ketidakberaturan dan dua sistem ini lebih baik. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa ya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah kita selesai mencari story driftnya atau simpangan per lantainya, kita lanjutkan nanti untuk melakukan desain penampang. Ya, penampang apa saja? Ini ada shear wall, ada kolom, ada balok, ya, ada plat, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan simpangan per lantai ini, ya. Kita buka dulu ya model yang sudah kita inputkan skala gempanya. Skala gempa arah X dan juga arah Y. Jadi untuk simpangan per lantai ini, ya, untuk simpangan per lantai, simpangan masing-masing lantai, ini kita tinjau di dua arah, ya, atau akibat dua arah gempa ya, arah X dan juga arah Y. Arah X dominannya cukup kita, ya, idealnya cukup kita cek dari gempa spek X, dan untuk simpangan arah Y, ya, kita cek dari gaya gempa dinamik spek Y, ya, seperti ini. Langkah pertama kita ambil dulu, kita ambil titik yang akan dijadikan, ya, acuan, ya, pemeriksaan simpangan. Jadi kita ingin mengambil titik mana saja yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk memeriksa simpangan antar lantainya. Sebenarnya ada opsi pertama, cukup diambil satu titik saja, ya, tetapi kondisinya dia harus menerus, ya, menerus dari lantai dasar
sampai dengan lantai topnya. Atau cara kedua, kita ambil ya, kita ambil 2 titik tinjau ya, 2 titik tinjau, lalu nanti nilainya dibagi 2, sehingga apa? Kita dapatkan nanti simpangan rata-rata ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua ini ya, yang B. Jadi kita ingin mengambil titik tinjaunya ada 2 ya. Keywordnya, titik ini dia harus menerus ya, menerus dari lantai dasar ke lantai topnya. Misalkan ya, misalkan seperti ini. Pertama, di titik X kita ambil 2 titik. Umumnya sih ya, umumnya ini kita cek di titik-titik ujung ya, titik-titik ujung. Tetapi karena kondisinya di model saya ini ya, di titik ujung itu dia nggak ada atap ya, karena atapnya cuma sampai sini ya, jadi nggak menerus. Jadi untuk kasus ini ya, untuk kasus yang akan kita lakukan, saya anggap saja untuk yang lantai atap ini ya, untuk ruang lift ini, ruang lift kita abaikan dulu ya. Jadi dianggap cuma sampai lantai dak atap saja, sampai sini ya, kasus yang akan kita coba. Jadi saya ingin mengambil titik acuannya adalah pertama, ini titik pertama, titik 1, ini titik kedua ya. Kalau arah X, kita ambil 2 titik di arah X. Ini X1 jadi ke kanan, X2 ya, seperti itu ya. Dan titiknya ini ya, sebaiknya yaitu pada grid kolom ya. Ini di grid B1 ya, kan ada kolom ya. Di sini juga di grid G1 ada kolom. Oke, itu titik untuk pemeriksaan simpangan di arah X. Lalu kita ambil lagi, sebaiknya ditentukan di awal ya, mau mengambil titik mana saja. Dan titik Y saya ambil di sini. Ini juga sama, titik tinjau ini Y1, dan yang di bawah ini adalah titik Y2. Jadi kita memiliki 2 titik di arah X dan 2 titik yang akan kita tinjau di arah Y. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Untuk Pak, Oke. untuk meninjau titik apa ada syarat tertentu? Ada syarat? Enggak ada ya. Ini konsepnya yang penting dia umumnya sih di titik ujung ya. Kalau bisa di sini nih, di sini sama di sini, ya. Atau syarat lainnya kalau bisa di titik kolom, ya, titik kolom. Jadi jangan di cantilever ya, sebaiknya di titik kolom. Secara peraturan sih nggak begitu ditekankan ya, harus seperti apanya. Oke, ini Mas Asep ya. Iya Pak. Oke, langkah berikut adalah kita seleksi. Langkah kedua ya, kita seleksi titik-titik tinjau tersebut, ya. Kita seleksi. Caranya saya print screen dulu ya. Oke, caranya ini kita aktifkan dulu. Yang aktif adalah all storage ya.
di sini masih one story. Kita ubah menjadi all stories agar langsung terseleksi di seluruh lantai. Tujuannya seperti itu ya. Klik all stories seperti ini. Oke, all stories. Sekarang kita tinjau dulu di titik X ya. Ini harusnya udah di running ya. Ini udah saya running belum nih? Wah, belum saya running nih. Ini syaratnya harus sudah di running ya. Karena kita ingin melihat outputnya nanti. Jadi harus saya running ya. Oke, sambil nunggu hasil running, kita bahas dulu ya, outputnya nanti seperti apa. Jadi nanti, kurang lebih, bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya, ya, seperti ini. Kita meninjau simpangan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4, 5 sampai lantai atapnya. Seperti itu. Jadi, di sini kita akan membandingkan antara pertama simpangan izin ya. Simpangan izin dengan simpangan yang terjadi ya. Ini adalah simpangan yang terjadi. Ini simpangan yang terjadi. Nah, di sini data yang akan kita ambil dari e-tabs kita itu adalah di poin ini ya. Di poin ya, story drift. Baik di arah X ataupun di arah Y. Tapi sebenarnya sih gini ya, kalau kita ambil outputnya, output dari spek X, sebenarnya cukup kita ambil yang spek X aja yang ini. Yang spek Y pasti dia tidak dominan ya, akan dominan di arah X, seperti itu. Tetapi untuk membandingkan nggak apa-apa, kita ambil juga nilai simpangan di arah Y. Oke. Caranya bagaimana? Caranya, jadi nilai story drift ini kita ambil per lantai ya. Kita ambil per lantai. Jadi lantai 1 simpangannya adalah 0,19 mili ya. Lantai 2 simpangannya adalah 12,19 mili dan seterusnya sampai lantai di atasnya. Nah, setelah kita dapatkan nanti nilai X ini atau nilai simpangan ya di arah X, nilai simpangan ini harus dikalikan dengan faktor pembesaran simpangan atau nilai CD. Jadi nilai CD ini adalah faktor yang akan kita kalikan ke nilai simpangan kita ya, sehingga hasil akhirnya adalah yang di kolom ini, yang di simpangan yang terjadi di arah X. Jadi nilainya ini sama dengan, untuk lantai 1 ya, 0,19 dikali CD, 0,19 dikali 5,5, dapatnya 1,03 mili ya, seperti itu. Sebenarnya yang lantai satu ini cuma dummy ya. Lantai 1 ini hanya saya buat hanya dummy saja untuk mencari nilai FZ ya untuk desain pondasi. Kalau rekan-rekan untuk lantai dasar yang nggak mau dibuat atau lantai 1 ini nggak ada, nggak apa-apa,
mulai langsung dari lantai 2. Nggak apa-apa seperti itu. Ya. Lanjut ke contoh yang lantai 2 ya, yang lebih jelas angkanya. Oke, kita lihat di lantai 2. Simpangan ya dari ITEPS dapatnya 12,19. Lalu nilai ini dikali 5,5 dari nilai CD ini. Kalau menggunakan dual system ya, nilai CD sama dengan 5,5. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 67,05 mm. Kita bandingkan dengan simpangan izinnya. Simpangan izin didapat dari ya 0,02 dikali dengan tinggi lantai. Karena tinggi lantai saya ini sama dengan di lantai 2 ya, 5,5 meter. Jadi 0,02 dikali 5,5 didapatkan bahwa simpangan izinnya adalah 110. Oh, sorry. Ini bukan 5,5, ini ketinggiannya. Jadi harusnya dikurangi dengan lantai di bawahnya. Jadi H lantai ini adalah tinggi bersih ya. Tinggi bersih. Tinggi lantai saya di lantai dasarnya adalah 5 meter, sehingga didapatkan 0,02 dikali 5 meter adalah sebesar 100 mm. Dari sini kita dapatkan informasi bahwa simpangan yang terjadi atau sebesar 67,05 mm ini lebih kecil daripada simpangan izinnya. Artinya untuk di lantai 2 oke. Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan sekilas ya, gimana cara menghitung simpangan ya. Simpangan kita bandingkan dengan simpangan izinnya. Sekarang kita ulangi lagi dengan mengambil data dari output ITEPS-nya. Ini pastikan sudah di running ya. Oke. Pastikan di sini sudah di running. Tadi maaf belum ke running. Jadi pastikan sudah ke running. Lalu umumnya kita setup dulu unitnya menjadi satuannya milimeter ya. Ini kita ubah unitnya menjadi satuan milimeter ya, Newton milimeter. Oke. Setelah itu di sini ya, di sini kita ambil atau kita seleksi titik-titik acuannya. Pastikan lagi setelah tadi kita ubah satuannya jadi milimeter. Ini kita pilih juga seleksiannya all stories ya. Sebentar. Untuk selection kita pilih yang all stories. All stories. Lalu kita pilih titik-titik yang akan kita tinjau ya. Tadi titik yang akan kita tinjau itu di arah X di grid ini ya, grid B1 dan di grid G2 1 2. Jadi kita seleksi dua titik ini. Ya, seleksi seperti ini. Otomatis terseleksi ya. Oh, belum. Ini masih satu lantai. Saya ubah lagi. Jadi all stories, oke. Sorry, berubah lagi ya.
Kita pilih all stories. Kita ambil pertama titik B1 di sini, ya. Seleksi semuanya, otomatis terseleksi 9 join. Ini artinya 9 lantai ya. 9 lantai. Titik pertama. Ya, titik pertama yang ini untuk X1 dan titik yang ini untuk X2. Kita seleksi langsung saja titik kedua ini. Ya. Total terseleksi ada 19 join, ya. Lalu berikutnya kita pilih display show tables, ya. Show tables. Setelah itu kita pilih yang analisis, results, pilih yang displacements, pilih yang join displacements ya. Yang ini, lalu oke. Oke. Muncul outputnya seperti ini. Ya. Di sini ada per lantai, ada label titiknya. Ya. Lalu ada UX. UX adalah simpangan ke arah X atau displacement arah X, displacement arah Y, displacement arah Z. Dan ini adalah putarannya. Nah, kita mau mengambil yang UX dan UY ini, UX dan UY. Nah, di sini seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa untuk melihat simpangan per lantai di arah X, kita ambil spek X ya. Spek X. Jadi di sini kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu tadi. Kita klik kanan ya di sini. Kita pilih akibat spek X ya. Spek X. Oke. Lalu untuk labelnya ini kita cek dulu ya, ini label berapa nih? Ini dengan yang ini. Kita cek caranya. Set display options. Kita aktifkan yang join labels ya. Kita coba apply. Ya, muncul. Ini yang titik 19. Label 19 ini titik 24. Oke. Biar belajar, biar gampang, kita klik satu persatu ya. Yang 19 dulu. Jadi, tadi sudah kita filter pertama spek X dan label 19. Lalu kita buat dulu tab baru ya di sini. Buat tab baru. Ini kita buat judulnya adalah displacement ya, displacement. Lalu kita copy data dari tab tadi ya. Caranya seleksi lalu copy paste ya. Ini untuk yang label 19, untuk yang spek X. Lalu sebenarnya bisa ya difilter di sini ya, difilter di Excel. Tapi untuk mempermudah saja ya, ini bisa kita filter kan di data di home ya. Di home di sini ada pilihan filter, bisa seperti itu. Tetapi untuk mempermudah ya, biar nanti nggak ada kesalahan input data atau mengambil keluaran data, kita filter langsung di items-nya. Lalu kedua, kita ambil di titik label yang 24. Lalu kita seleksi lagi, copy, buka Excel-nya. Ya, kita pilih di sini. Kita copy ya. Kita copy lagi di sini. Jadi, yang atas ini adalah untuk spek X ya. Jadi,
Yang di atas ini adalah untuk spek X. Ini untuk spek X. Langsung kita ambil data yang berikutnya dari spek Y ya, spek Y. Caranya sama. Kita filter dulu. Pertama untuk load cache-nya. Klik kanan, pilih yang spek Y. Sudah. Lalu pilih label yang 19. Kita seleksi lagi. Lalu kita copy lagi. Kita kopikan ke sini. Ya. Lalu kita ambil data terakhir dari nilai di titik 24. Ya, nak. Ya, seleksi lagi. Kita copy. Lalu kita paste ke Excel. Selesai untuk mengambil keluaran data dari tabs. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Lanjut? Lanjut tidak? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nggak apa ya, biar nggak ngantuk aja. Nah, konsepnya seperti ini rekan-rekan. Jadi, konsepnya adalah yang nilai displacement tadi, ini kita ambil sampel ya, sampel kolom. Tadi kan ini label 19, ini kolom 24. Jadi kita ambil di titik 19. Saat kita meninjau akibat spek X, ya, spek X, jadi ada gaya gempa ke arah X ini. Yang awalnya, kalau kita lihat potongannya ya, atau tampaknya, kolom seperti ini. Otomatis nanti akan terjadi displacement, kolomnya menjadi seperti ini. Ya, kolomnya menjadi seperti ini. Ini agak diperbesar ya skalanya. Sebenarnya sih nggak sampai sebesar ini. Jadi misalkan ini kita punya lantai dasar ya. Lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di lantai 2 misalkan displacement-nya adalah kita buat ini sebesar, kita buat 10 mili ya. Lalu lantai 3 ini kita buat displacement-nya adalah 30 mili. Lalu lantai 4 misalkan ini adalah 55 mili. Tetapi saat kita meninjau per lantai ya, saat kita tinjau per lantai untuk perpindahan atau simpangan di lantai 2, contoh ya, di lantai 2 ini sama dengan 10 mili. Ya. Sebenarnya 10 dikurangi simpangan di lantai dasar. Karena lantai dasar ini sama dengan 0, ya, otomatis 10 kurang 0 sama dengan 10 mili. Lalu untuk di lantai 3, berapa nilai simpangannya? Ya. Lantai 3 di sini yang terjadi adalah akumulasi ya. Akumulasi sebesar 30 mili. 30 dikurangi ya simpangan di lantai di bawahnya. Dikurangi 10 mili. Jadi di lantai 3 terjadi sebesar 20 mili. Seperti itu ya cara kita mengolah data nanti. Kita coba. Saya print screen dulu.
Oh iya, kalau penting tolong dicatat ya, atau nanti langsung saya share screenshotnya. Karena saya nggak janji bisa men-share rekaman video ini cepat. Paling cepat tuh hari Minggu ya, karena ada beberapa keperluan. Oke. Berikutnya kita masuk ke Excel di sini. Oke. Ya, di sini ada base lantai 1, 2, 3 sampai lantai 8. Nah, ini kita tinjau di gempa arah X ya. Gempa arah X. Jadi kita buat persamaannya sama dengan yang ini sama dengan UX ya, UX dikurangi dengan UX di lantai di bawahnya sama dengan 3,9 mili. Tinggal tarik ya sampai bawah. Oke, selesai. Itu adalah nilai simpangan per lantainya. Paham? Sampai sini? Ini untuk nilai displacement-nya per lantai. Kita tinjau karena dia akibat spek X ya. Cukup kita ambil arah X saja. Displacement X. Lalu di sini adalah displacement X dikali ya, dikali dengan nilai CD. CD kita nilainya adalah 5,5 karena kita menggunakan dua sistem. Dilihat dari mana? Dilihat dari SNI gempa ya. Kita lihat di tabelnya ya, di sini ya. Kita gunakan ini ya, dinding geser beton betulan khusus ya, dimana nilai CD-nya adalah sebesar ini, nilai CD ya, yang ini nilai CD yang nomor 3, CD-nya adalah sebesar 5,5 ya, diambil dari situ ya untuk nilai faktor pembesaran simpangannya 5,5. Kita hapus, kita kembali lagi. Tadi displacement X. Nih. Jadi 5,5 ini fix ya nilainya. Ini kita gunakan sama dengan 3,9 dikali 5,5. Ini kita kunci F4 enter. Ya, kita tarik ke bawah seperti itu. Jadi kita mendapatkan nilai simpangan per lantainya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Jadi di sini kita dapatkan simpangan yang terjadi. Lalu kita butuh data berapa tinggi masing-masing lantai ya. Tinggi masing-masing lantai. Di sini saya sudah menghitung ya. Ini adalah tinggi masing-masing atau tinggi dari lantai pertama sampai lantai 8. Saya copy dulu ya. Atau saya hitung dulu sebentar. Sama dengan ini level dummy-nya sama dengan ini, tergantung desain rekan-rekan maunya berapa tinggi antar lantainya. Ya, ini saya copy. Oke, saya copy ke sini. Home. Oke.
Jadi ini adalah tinggi lantai. Tinggi per lantai. Ya. Lantai 1 ini karena saya buat dummy ya untuk menghitung berapa nilai FZ ya, atau reaksi untuk pondasi arah gravitasi arah ke bawah. Jadi saya modelkan lantai pertamanya. Tetapi kalau rekan-rekan mau langsung memodelkan ke lantai 2, lantai 1 yang nggak dimodelkan, bisa juga seperti itu ya. Nah di sini tinggi per lantainya. Lalu untuk simpangan izinnya, simpangan izin ini sama dengan ya, itu sama dengan 0,02 dikali H ya, 0,02 dikali H. Ini tinggi lantai saya, satuannya masih meter ya, satuannya masih meter. Saya ubah dulu sebentar menjadi satuannya milimeter ya, agar konsisten. Tadi simpangan kita ini satuannya milimeter, jadi untuk simpangan izin ya, kalau bisa dibuat dengan satuan yang sama langsung. Ini milimeter, yang ini juga milimeter. Oke, ini kita ubah jadi satuan milimeter ya, sama dengan dikali 1000. Oke, tarik, kita timpa saja. Oke, kita hapus ya. Ini tinggi per lantainya. Untuk mencari simpangan izin, tinggal kita kalikan saja tinggi per lantai dikali 0,02 ya. Oke, selesai untuk membuat simpangan izin per lantainya. Lalu ini kita lakukan pemeriksaan ya, atau kita lakukan cek apakah oke atau tidak, dengan membandingkan antara displacement yang terjadi terhadap simpangan izinnya. Jadi kita buat jika displacement-nya lebih kecil daripada simpangan izin ya, maka oke. Kalau tidak, not oke. Ya, oke. Oke semua. Jadi apa? Pertama, di label atau di titik 19 ini ya, ini oke semua. Oke semua. Lalu kita cek lagi di yang titik berikutnya, titik yang kedua. Kita copy saja, kita copy. Ya, kita copy. Oke ya. Ini juga sama oke. Kalau di lantai 2-nya yang di titik 24 83 mili. Kalau yang sebelumnya ini sebesar 83 mili, 5175. Ya, beda belakang koma aja kok. Oke. Tetapi sebenarnya tujuan saya menggunakan dua sampel tersebut ya, di titik 24 ya, di titik 24 dan juga di titik 19 adalah untuk mengambil nilai rata-rata. Jadi cara lain bisa kita ambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya dari kedua titik kita buat sama dengan ya, sama dengan yang ini di titik 19 ya, sama dengan ditambah perpindahan di titik
ini ya, 22, lalu dibagi 2. Ya, dapatnya 22. Kita tarik lagi. Ini adalah nilai rata-rata dari kedua titik ya, yang akan kita tinjau. Lalu kalau untuk simpan izinnya sama kok. Lalu kita bandingkan dengan nilainya. Ya, masih oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum. Oke, bisa dipahami ya, Mas Anggi ya, dan yang lainnya? Bisa. Oke. Tapi tadi saya kayaknya terlalu semangat ya. Yang untuk spek Y ini, bukan ini titiknya. Saya lupa ya. Jadi spek Y kita ambil lagi titik yang akan kita tinjau. Ya, caranya tadi untuk titik Y itu ini ya, Y1 dengan Y2. Grid B1 dengan grid B3. B1 dengan B3. Kita kasih tanda dulu titik ini dengan titik yang ini. Nah, sebentar. Ini masih terseleksi ya, kita clear dulu. Pastikan sudah all story ya. All stories, lalu kita seleksi titik pertama, titik kedua. Oke. Di sini sudah 16 join ya yang terseleksi. Kita pilih display show tables. Ya, sudah otomatis join displacements. Oke. Lalu kenapa ya nggak muncul ya? Coba kita ulangi. Kita clear, kita seleksi ulang. Pilih display show tables, join displacements. Oke, alhamdulillah muncul. Lalu kita pilih akibat spek Y ya, spek Y. Spek Y, kita pilih labelnya. Pertama label yang 19 ya, sama kayak tadi. Label 19 dulu. Lalu kita seleksi. Kita copy. Kita timpah di sini. Nggak ke copy ya? Kita ulangi lagi. Copy. Sebentar. Oke, kita copy di sini. Belum semuanya ke copy ya? Oh iya, maaf. Kita seleksi semuanya. Kita copy. Kebanyakan sekali ya. Coba lagi. Kita copy. Oke, alhamdulillah ya. Ini di label 19. Kita copy lagi atau kita ambil data di label atau di titik yang di bawahnya. Klik kanan, pilih 15. Seleksi semuanya. Kita copy. Ya, ini kita hapus dulu biar nggak ada masalah kayak tadi. Kita delete. Oke.
Sudah kita ambil datanya, tinggal kita olah ya. Kita olah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau tadi akibat spek X kita ambil displacement X. Ini karena spek Y kita ambil yang UY ya, bedanya itu. Kelihatan kan kalau akibat arah gempa Y otomatis simpangannya atau perpindahannya lebih besar di arah Y daripada arah X. Ini 9, yang ini adalah 40. Kita copy aja ya. Kita copy. Oke, kita copy. Lalu ini kita koreksi saja. Jadi displacement Y ini kita geser ya. Y jadi OX jadi UY, maaf. Kita tarik ke bawah. Ini displacement Y. Oke. Oke, tingginya sama ya. Masih oke. Alhamdulillah. Lalu kita copy lagi ke yang di sampingnya. Jadi ya yang agak lama tuh di awalnya aja. Kalau udah selesai satu, udah tinggal copy-copy aja ya. Oke, selesai. Jadi dari sini kita telah menyelesaikan pemeriksaan bahwa pada story drift atau simpangan pelantainya ini oke ya. Tidak ada yang melebihi dari simpangan izin. Seperti itu. Kalau misalkan ya, yang terjadi adalah seperti ini. Oh maaf ya, tadi belum saya ambil nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata sama dengan oke. Masih oke ya semuanya. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau misalkan ini yang terjadi simpangannya lebih besar daripada simpangan izin? Jadi 83 dengan yang 100. Misalkan dia 110. Kan nggak oke ya? Otomatis harus kita lakukan penyesuaian pada struktur kita tersebut. Ya. Bisa saja untuk perbesar ya. Kita perbesar penampang kolomnya, atau bisa juga si rollnya atau baloknya atau yang lainnya. Seperti itu ya cara untuk mengurangi defleksi pada suatu lantai. Oke, jadi kita Ctrl Z dulu ya, semuanya oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi belum saya screenshot ya. Ini kita ambil sampel. Display show tables ya, print screen. Silakan, ada pertanyaan? Display show table. Lalu kita pilih yang join displacement ya. Pilih yang ini, print screen. Setelah itu oke. Kita pilih ini gempanya sesuai kebutuhan ya. Ada spek X, ada spek Y. Print screen lagi. Lalu juga untuk labelnya yang kita pilih. Ada label 15 dan ada label 19. Print screen. Oke. Lalu tinggal kita olah ya. Ini salah satu contoh
perhitungan saja di sini. Kita print screen ya. Oke, save. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya, silakan diisi untuk link kehadiran jam kedua. Ada pertanyaan, cara menentukan simpangan itu dari hasil dinamik awal atau yang sudah dievaluasi. Ya, gunakan yang sudah dievaluasi ya. Artinya kita sudah menggunakan skala gempa akhir. Ya, menggunakan skala gempa akhir. Jadi untuk nilai displacement atau memeriksa simpangan kita pakai skala gempa akhir. Walaupun ada beberapa pernyataan ya, untuk simpangan awal ini cukup, atau pemeriksaan simpangan ini cukup menggunakan skala awal. Tapi saya nggak mendapatkan ya beberapa penjelasan di code itu. Jadi amannya kita gunakan skala gempa akhir saja. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Berikutnya adalah idealnya kita harus melakukan pemeriksaan ketidakberaturan horizontal dan juga vertikal. Lalu kita cek dual system. Tetapi untuk dua poin ini ya, tolong dipelajari secara mandiri saja ya. Dipelajari secara mandiri. Ya, karena tugas besar waktunya nggak banyak ya. Tapi kalau untuk pekerjaan tugas akhir atau skripsi, kalau bisa nanti untuk pemeriksaan strukturnya harus dihitung ketidakberaturannya dan juga pemeriksaan dual sistemnya ya.